Anak-anakku kelas 10 IPA dan 10 IPS. Sekarang kita masuki materi selanjutnya, yaitu tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep berpikir diakronik, sinkronik, kronologis, dan tak lupa di sana kita lebih catatkan tentang kronik. Maka selanjutnya mari kita masuki materi ini, yaitu konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan. Perubahan, kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara jejak. Ya. Jadi ada suatu hal yang menunjukkan perbedaan dari peristiwa sebelumnya dengan peristiwa yang terjadi berikutnya. Dan dikatakan di sini berlangsung secara jejak. Sementara keberlanjutan, suatu keadaan yang telah berlangsung lama, ya, suatu keadaan yang telah berlangsung lama, berlangsung secara garis lurus. Konsep perubahan dalam keberlanjutan dalam sejarah seperti yang dikatakan tadi, yaitu keberlanjutan, ya, suatu keadaan yang berlangsung lama, ya, terus tanpa ada perubahan. Dan selanjutnya pada saat tertentu terjadi perubahan secara ada yang turun, ada yang naik turunan itu adalah menunjukkan adanya perubahan itu sendiri. Nah, perubahan. Konsep perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara lambat maupun cepat. Nah, itu dia. Perubahan bisa secara lambat maupun secara cepat. Nah, contoh perubahan, ya. Perubahan secara lambat. Ya. Contoh itu perkembangan sistem pertanian. Ya. Kalau dulu pada masa praaksara bahwa bercocok tanam itu secara berpindah-pindah, ya, bercocok tanam secara berpindah-pindah, kemudian terus mengalami perubahan, ya, kemudian sistem pertanian tradisional, ya, muncullah sistem pertanian tradisional dengan menggunakan pupuk organik. Kemudian muncullah sistem pertanian konvensional dengan menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Ya, dan pestisida. Itu contoh perubahan, ya. Perubahan secara lambat. Boleh lagi kita lihat dari segi teknik yang digunakan dalam pertanian itu misalnya. Ya, dulu mungkin hanya dengan menggunakan cangkol atau alat-alat untuk merubah kondisi tanah yang sedang diusahai, atau juga dengan tenaga hewan. Ya, tenaga hewan. Ya, tenaga hewanlah membantu manusia itu untuk mengolah lahan pertanian itu sendiri. Misalnya itu dengan menggunakan tenaga kerbau, ya, tenaga kerbau. Kemudian berkembang mengalami perubahan, ya, yaitu dengan menggunakan mesin traktor. Ini salah satu contoh perubahan dalam sistem pertanian. Mungkin dalam segala aspek kehidupan kita, kehidupan sehari-hari,
Apa yang kita alami sekarang ini sudah mengalami perubahan, ya, sudah mengalami perubahan. Nah, itulah maksudnya perubahan itu. Nah, sementara ada juga perubahan cepat, berlangsung secara cepat, ya. Contoh misalnya, ya, contoh peristiwa lahirnya reformasi di Indonesia membawa perubahan dalam berbagai kehidupan. Peristiwa reformasi itu berlangsung dengan cepat, ya, membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan berpolitik, ya, pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung, ya. Kalau dulu presiden dipilih oleh MPR melalui pemilu, ya. MPR itu kita pilih melalui pemilu, yaitu memilih calon legislatif, yaitu DPR. Nah, kemudian mengalami perubahan pemilihan presiden secara langsung. Nah, kalau dulu pemilihan legislatif dipisahkan dengan pemilihan presiden, ya kan? Kalau masih kita ingat dulu peristiwa sebelumnya pemilihan umum, ya, Indonesia dipisahkan itu pemilihan legislatif dengan presiden dan wakil presiden. Tetapi beberapa tahun kemudian terjadi perubahan. Maka presiden dan wakil presiden dipilih secara bersama-sama dengan anggota legislatif. DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Ini adalah merupakan salah satu perubahan. Nah, perubahan itu bisa dikatakan itu adalah salah satu perubahan yang cepat. Kadang juga ada perubahan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Contoh misalnya, ya, perubahan karena terjadinya dari luar diri masyarakat itu sendiri. Misalnya terjadinya bencana alam, ya, terjadinya bencana alam, ya, yang dalam sejarah Indonesia bisa kita lihat itu, yaitu berpindahnya pusat kerajaan, ya, Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, ini contoh, ya, perubahan, ya, pusat kerajaan dipindahkan oleh Empu Sendok ke Jawa Timur. Itulah yang disebut dengan Kerajaan Medang Kamulan. Nah, banyak contoh-contoh lain, ya, yang disebabkan oleh dari luar diri manusia, yaitu faktor ekstern, ya. Ada juga faktor ekonomi, resesi, ya, krisis ekonomi, ya, mempengaruhi juga itu. Krisis ekonomi terjadi di dunia mempengaruhi tentu kehidupan ekonomi di negara-negara di dunia. Nah, ada juga perubahan itu melalui perencanaan. Nah, perubahan melalui perencanaan. Sudah direncanakan, ya kan? Sudah direncanakan. Jauh-jauh hari sudah direncanakan. Contoh misalnya, ya, tidak jauh-jauh apa yang kita alami sekarang inilah, ya. Pemerintah kita mau memindahkan ibu kota negara kita dari Pulau Jawa, dari Jakarta ke Kalimantan, yaitu di Kalimantan Timur. Perencanaan dilakukan untuk memindahkan, ya, ibu kota, mengalami perubahan, ya. Nah, jadi jauh-jauh hari sudah direncanakan. Beberapa tahun lalu sudah diwacanakan, kemudian sekarang dalam proses pembangunan ibu kota baru. Ini contoh, ya, contoh perubahan dalam sejarah. Nah, sekarang kita lihat konsep keberlanjutan dalam sejarah. Keberlanjutan adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dan peristiwa lainnya yang tidak bisa berdiri sendiri atau tidak terpisahkan dari peristiwa lain.
rangkaian peristiwa yang dahulu, ya kan, terus sampai sekarang ada rangkaian peristiwanya yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Peristiwa yang satu dari peristiwa yang lain. Nah, contoh manakah yang dinamakan itu keberlanjutan? Contohnya bukan perang ya, peran pemuda. Di sini tertulis perang pemuda. Peranan pemuda pada masa pergerakan nasional. Coba kita ingat-ingat dulu waktu Anda mempelajari sejarah tentang pergerakan nasional, ya kan? Pergerakan nasional yang dimulai dengan lahirnya Budi Utomo tahun 1908. Maka muncullah organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Nah, sebagai wujud daripada pergerakan nasional ini, maka lahirlah Sumpah Pemuda 1928. Di sini jelas bagaimana peranan pemuda itu di dalam menyatukan tekad, ya, di dalam menyatukan tekad, berjanji, bersumpah, ya, bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia, bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya banyak peran pemuda, ya, banyak peran pemuda yang membawa, ya, perubahan, ya, dan itu merupakan keberlanjutan, ya. Contoh misalnya, ya, kelanjutan dari peran pemuda itu tahun 1966, ya, masa Orde Lama kepada masa Orde Baru, ya. Pemuda, mahasiswa, ya, mahasiswa menggerakkan suatu perubahan, ya, menggerakkan pemuda-pemuda Indonesia supaya terjadi perubahan di negara kita. Jadi keberlanjutan di sini bukan peristiwa itu yang berkelanjutan, bahwa peran pemuda itu terus berkelanjutan. Bagaimana perannya pada waktu pergerakan nasional, kemudian bagaimana perannya pada lahirnya Orde Baru, dan terakhir ini, ya, mungkin Anda pada waktu itu belum lahir, ya, kami masih alami itu bagaimana itu lahirnya reformasi. Para mahasiswa dan pemuda bersatu, ya, bersatu untuk menuntut supaya terjadi perubahan di negara ini, yaitu lahirlah reformasi 1998. Nah, nampak beda bukan? Nah, jadi artinya peristiwa 1928 itu, ya kan, tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa-peristiwa selanjutnya. Bahkan juga para pemuda juga dalam proklamasi 12 Agustus 1945 sangat berperan, ya. Terjadi, ya, usaha dari para pemuda untuk menyatukan tekad supaya proklamasi kemerdekaan dilaksanakan. Maka terjadilah perbedaan pendapat antara kelompok muda, yaitu, ya kan, kelompok muda. Maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di sini peran pemuda juga. Pemuda, ya. Pemuda memaksa atau meminta supaya Soekarno dan Hatta secepatnya melaksanakan proklamasi kemerdekaan karena Jepang sudah menyerah. Berlanjut selanjutnya yaitu tahun 1966 para pemuda dan mahasiswa. Lanjut tahun 1998 pemuda dan mahasiswa berperan di sini. Ini maksudnya keberlanjutan, ya. Keberlanjutan yang dilakukan, ya, peristiwa yang dulu dan juga terjadi sekarang. Nah, itulah tentang keberlanjutan. Sekarang yaitu tentang konsep periodisasi dalam sejarah. Ya, konsep periodisasi dalam sejarah. Kata periodisasi itu berasal dari bahasa Yunani, yang yaitu kata periode, ya, berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata periode,
yang artinya, ya, periode itu artinya babak, masa atau zaman, ya, babak, masa atau zaman. Itulah periodisasi. Nah, apa itu periodisasi? Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa sejarah, pengklasifikasian peristiwa sejarah, ya, dalam satu babak, dalam satu masa, dalam satu zaman atau satu periode tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Nah, ini dia periodisasi. Periodisasi, kalau kita sekarang pengertian kita periodisasi, misalnya jabatan presiden 5 tahun periodisasi, ya kan, atau pemimpin-pemimpin di suatu daerah, gubernur, kan begitu, ya kan. Nah, atau organisasi kemasyarakatan, misalnya UKP, masa jabatan pemimpinnya, pengurusnya 3 tahun, 4 tahun dan lain sebagainya. Tapi itu beda dengan ini, masa, ya, babak, masa atau zaman, ya. Pengelompokan, pengklasifikasian peristiwa sejarah dalam satu babak, satu masa, satu zaman atau satu periode tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Nah, apa sebenarnya tujuan periodisasi dalam sejarah? Ya, apa tujuannya? Tujuannya adalah ada 4, ya, ada 4. Yang pertama, membantu, mempermudah, memahami sejarah. Membantu, mempermudah, memahami sejarah. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, membantu mengklasifikasikan peristiwa sejarah. Mengklasifikasikan peristiwa sejarah. Jangan dicampur-campur peristiwa A dengan peristiwa B. Campur lagi peristiwa C dan seterusnya. Nah, kalau sudah diklasifikasikan, maka kita mudah memahami peristiwa sejarah itu. Kemudian yang ketiga, mempermudah menganalisa perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam setiap sejarah. Mempermudah menganalisa perkembangannya pada masa prasejarah bagaimana, pada masa Hindu-Buddha bagaimana, pada masa Islam bagaimana, pada masa kolonialisme, imperialisme bagaimana, pada masa Jepang, penjajahan Jepang bagaimana, pada masa Orde Lama bagaimana, pada masa Orde Baru bagaimana, dan seterusnya masa reformasi. Ini dia, ya, menganalisa, mempermudah menganalisa perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam setiap periode. Yang keempat, menyederhanakan rangkaian peristiwa sejarah dengan diklasifikasikannya, dibagi-bagi atas periode atau zaman, maka lebih mudah kita merangkai peristiwa sejarah tersebut. Nah, contoh sekali lagi, mungkin sudah ada beberapa kali ini Bapak buat contoh, ya kan? Contoh, ini contoh periodisasi sejarah Indonesia, ya. Contoh periodisasi sejarah Indonesia. Ya, ada misalnya periodisasi sejarah Eropa misalnya, ya. Sejarah Eropa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, ya. Nah, ini contoh untuk khusus negara kita, ya. Yang pertama adalah masa prasejarah. Ya. Masa prasejarah atau disebut juga praaksara. Ya. Praaksara, ya. Aksara itu apa? Tulisan. Pra, sebelum mengenal tulisan, ya. Itu dimulai ketika manusia purba itu datang ke Nusantara, bermigrasi ke Nusantara, sampai manusia di Nusantara itu mulai mengenal tulisan. Ya,
Maka dibuatlah periode ini atau zaman atau masa ini sekitar tahun 400 Masehi. Ya kan? Jadi kalau bisa dibuat seperti ini, masuknya manusia purba ke Indonesia sampai 400 Masehi. Nah, inilah masa prasejarah. Nah, setelah masa prasejarah, maka masuklah kebudayaan India ke Indonesia. Ya, kebudayaan India ke Indonesia. Nah, setelah masuknya kebudayaan India ke Indonesia sekitar tahun 400, ya, maka Indonesia itu sudah mengenal tulisan. Ya, sudah mengenal tulisan. Ya, apa buktinya? Ya, ditemukannya prasasti Yupa di Kutai. Ya, di Kutai, prasasti di Tarumanegara, prasasti di Sriwijaya, prasasti di Kalingga, di Mataram Lama, di Medang Kamulan, di Kediri, ya, di Singasari, ya, di Majapahit. Inilah masa Buddha, ya. Masa Hindu-Buddha itu yaitu tahun 400 Masehi sampai runtuhnya Majapahit abad ke-15. Nah, ini dia, ya. Nah, kemudian setelah Hindu-Buddha masuklah masa Islam. Masuknya agama Islam ke Indonesia. Memang agama Islam itu sudah lama datang ke Indonesia, tetapi bahwa munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu baru pada abad ke-13. Ya, abad ke-13. Walaupun memang sebelumnya abad ke-7 bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia, ya. Sampai ketika bangsa Eropa berdatangan ke Nusantara pada abad ke-16. Ya, pada abad ke-16. Bangsa Eropa, ya, bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda datang ke Indonesia. Nah, itulah masa Islam, ya. Muncullah kerajaan-kerajaan Islam pada masa itu, ya. Kerajaan Aceh, ya kan, kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Mataram, Demak, dan lain sebagainya, ya. Banyak kerajaan-kerajaan Islam. Nah, setelah masuknya orang-orang Eropa ke Indonesia, maka lahirlah disebut dengan masa kolonialisme Barat. Dimulai abad 16 dan berakhir pada abad 20. Ya, kita dijajah oleh Belanda. Ya, dengan berbagai cara mereka menguasai semua, ya, sumber-sumber kekayaan negara kita. Semua ini itu dilakukan untuk kesejahteraan mereka. Belanda, Inggris pada masa Raffles, ya, Prancis pada masa Daendels, Portugis, dan seterusnya. Itulah masa kolonialisme Belanda. Nah, masa pendudukan Jepang dibedakan, bukan? Dibedakan, ya. Beda, kita sama-sama masa-masa penjajahannya itu. Kita dijajah Jepang juga yang disebut dengan masa pendudukan Jepang. Ya kan? Kenapa? Karena sudah berbeda. Ya, sudah berbeda masa kolonialisme Barat dan masa pendudukan Jepang, berbeda, ya. Dimulai sekitar tahun 1942 sampai tahun 1945. Boleh disimpulkan 3,5 tahun. Kalau Eropa 3,5 abad, Jepang hanya 3,5 tahun. Nah, anak sekalian, terus datanglah disebut dengan masa revolusi.
masa revolusi fisik, ya, yaitu Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945, di mana Belanda ingin kembali menjajah Indonesia, maka terjadilah pertempuran-pertempuran di berbagai daerah, ya. Di berbagai daerah terjadi pertempuran-pertempuran, ya. Ada pertempuran di Medan Area, di daerah kita ini juga ada pertempuran Medan Area, ya. Kemudian pertempuran di Surabaya, pertempuran di Bandung, ya, pertempuran di Ambarawa dan lain-lain sebagainya. Nah, selain itu kita masih berjuang secara angkat senjata, juga bahwa pemimpin-pemimpin negara kita berjuang mempertahankan kemerdekaan itu secara diplomasi, ya, melalui perjanjian Linggajati, melalui perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen, dan terakhir konferensi Meja Bundar. Nah, jadi di sini dikatakan 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga 27 Desember 1949 pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tanggal 27 Desember setelah ditandatanganinya isi konferensi Meja Bundar, maka sah Indonesia diakui berdaulat oleh Belanda. Nah, ini dia, ya, ini dia. Nah, setelah kita berjuang, maka berdirilah Republik Indonesia, kan? Nah, maka muncullah yang disebut dengan masa Orde Lama, ya, masa Orde Lama, ya, tahun 1959 sampai 1966, ya. Masa Orde Lama dibuat di sini tahun 1950 karena setelah terjadinya revolusi fisik 1950 sampai 1959, yaitu masa, ya, masa demokrasi parlementer, ya, masa demokrasi parlementer, tapi di sini disatukan, ya, masa Orde Lama, ya, yaitu ketika kekuasaan Soekarno berakhir, yaitu dengan dikeluarkannya ketetapan MPRS nomor 38 MPRS 1967. Nah, setelah Orde Baru, Orde Lama, muncullah Orde Baru. Muncullah Orde Baru, ya, dimulai pada tahun 1966 melalui surat pemerintah 11 Maret, Super Semar, surat perintah 11 Maret, sampai dengan 20 Mei 1998. Nah, ini dia, kan? Ada pengklasifikasian berdasarkan ciri khas masing-masing. Oke. Kemudian terakhir adalah masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang ini. Begitulah anak-anakku sekalian tentang periodisasi, pengklasifikasian, ya, peristiwa-peristiwa sejarah. Maka dengan sudah diklasifikasikan seperti ini, kita lebih mudah memahami, ya, kita lebih mudah memahami peristiwa sejarah itu sendiri, ya, kita lebih mudah memahami peristiwa sejarah, dan kemudian membantu kita bisa dibantu dengan klasifikasi peristiwa. Oh, begini rupanya, ya kan, dan lebih mudah menganalisa perkembangan dan perubahan yang terjadi. Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi, ya kan, dari masa awal sampai masa terakhir, dan terakhir menyederhanakan rangkaian peristiwa sejarah. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian. Maka untuk bab 1 ini sudah kita selesaikan, ya, sudah kita selesaikan, dan nanti juga setelah ini kita akan tim link, mana tahu ada anak-anak kami yang kurang memahami atau yang kurang jelas. Oke, anak-anakku sekalian, demikianlah untuk pertemuan kita pada saat ini. Nanti kita lanjutkan dengan tim link. Tetaplah semangat, ya, jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan, kemudian jaga jarak, tetaplah di rumah.